Bahasa tubuh adalah bahasa rahasia yang seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Pernah nggak Anda merasa orang di depan Anda berkata sesuatu, tapi rasanya ada yang nggak sinkron? Misalnya, dia bilang, "Saya baik-baik saja," tapi tubuhnya terlihat cemas. Faktanya, 55% komunikasi manusia dilakukan lewat bahasa tubuh, dan Anda bisa memahami emosi atau maksud seseorang hanya dalam 5 detik. Menarik bukan? Di video ini, saya akan mengungkap cara membaca bahasa tubuh dengan cepat, akurat, dan mudah dipahami. Mau tahu triknya? Jangan lewatkan satu poin pun, karena ini bisa sangat berguna di kehidupan sehari-hari Anda. 1. Perhatikan posisi tangan. Tangan seringkali menunjukkan perasaan seseorang tanpa disadari. Ketika seseorang menyembunyikan tangan di saku, melipat tangan, atau menyembunyikannya di balik tubuh, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa gugup, tidak percaya diri, atau defensif. Sebaliknya, tangan yang terbuka, seperti diletakkan di meja atau digunakan saat berbicara, menunjukkan sikap percaya diri, terbuka, dan nyaman. Selain itu, jika seseorang sering memainkan benda seperti pena, cincin, atau rambut, kemungkinan besar mereka sedang merasa gelisah atau cemas. Namun, penting untuk membaca konteks. Tangan yang dilipat di luar ruangan misalnya, bisa jadi hanya karena cuaca dingin. Jadi, jangan langsung menyimpulkan hanya dari satu gerakan saja. Kuncinya adalah memperhatikan keseluruhan situasi. 2. Perhatikan kontak mata. Kontak mata adalah salah satu indikator paling jelas untuk memahami perasaan seseorang. Jika seseorang jarang membuat kontak mata, mereka mungkin merasa malu, tidak percaya diri, atau sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, kontak mata yang terlalu intens atau tidak berkedip bisa dianggap agresif atau tidak nyaman. Idealnya, kontak mata berlangsung sekitar 3-5 detik dalam percakapan normal. Kontak mata ini menunjukkan rasa percaya diri dan keterbukaan. Selain itu, jika seseorang sering mengalihkan pandangan ke bawah atau ke samping, ini bisa menandakan mereka merasa tidak nyaman atau sedang berbohong. Tapi perlu diingat, budaya juga memengaruhi kontak mata. Di beberapa budaya, menghindari tatapan mata langsung dianggap sopan. Jadi, selalu pahami konteks sosial atau budaya lawan bicara Anda. 3. Lihat posisi kaki. Kaki sering memberikan petunjuk yang tidak disadari oleh pemiliknya. Jika seseorang berdiri atau duduk dengan kaki yang mengarah menjauh dari lawan bicara, itu bisa menunjukkan bahwa mereka ingin segera pergi dari situasi tersebut. Posisi ini sering terjadi secara tidak sadar ketika seseorang merasa tidak nyaman. Kaki yang bergoyang terus-menerus, mengetuk lantai, atau bergerak cepat juga bisa menjadi tanda kecemasan atau kegelisahan. Sebaliknya, kaki yang tenang dan sejajar dengan tubuh menunjukkan kenyamanan, perhatian, atau kepercayaan diri. Posisi kaki yang mengarah langsung ke lawan bicara menunjukkan ketertarikan atau fokus pada percakapan. Jangan lupa, perhatikan gerakan tubuh lainnya agar bisa membaca situasi dengan lebih akurat. 4. Ekspresi wajah bicara banyak. Wajah adalah cerminan utama emosi seseorang. Misalnya, dahi yang berkerut, rahang yang mengatup, atau bibir yang mengerut menunjukkan seseorang sedang stres, marah, atau tidak setuju. Sebaliknya, senyum yang tulus biasanya melibatkan mata yang ikut tersenyum. Sebagai tandanya berupa keriput kecil di sudut mata. Ini adalah tanda keramahan dan ketulusan. Tapi hati-hati, senyum palsu yang hanya melibatkan bibir sering digunakan untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya, seperti ketidaknyamanan atau iritasi. Mata yang terlihat membesar dan alis yang terangkat biasanya menunjukkan rasa terkejut atau tertarik. Untuk memahami emosi dengan baik, lihat bagaimana ekspresi wajah ini dikombinasikan dengan gerakan tubuh lainnya. 5. Postur tubuh mengungkap sikap. Postur tubuh seringkali menunjukkan rasa percaya diri atau ketidaknyamanan seseorang. Orang dengan postur tubuh tegak biasanya terlihat percaya diri dan siap menghadapi situasi. Sebaliknya, seseorang yang membungkuk atau terlihat mengecil sering merasa kurang percaya diri atau lelah. Jika seseorang condong ke depan saat berbicara, itu menunjukkan mereka tertarik atau fokus.
Sebaliknya, jika mereka condong ke belakang atau menyilangkan tangan saat berbicara, ini bisa menjadi tanda mereka merasa tidak nyaman, defensif, atau tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Perhatikan juga gerakan kecil, seperti memainkan pakaian atau aksesori, yang bisa menjadi tanda kecemasan. Ingat, membaca postur tubuh lebih akurat jika dilihat dalam konteks keseluruhan situasi. Membaca bahasa tubuh adalah keterampilan yang sangat berguna di berbagai situasi, mulai dari percakapan sehari-hari hingga situasi profesional. Tapi selalu ingat, jangan hanya menilai dari satu tanda saja. Lihat keseluruhan konteks dan gabungkan dengan intuisimu. Dengan latihan, kamu akan semakin mahir memahami maksud orang lain, tanpa mereka perlu mengatakannya secara langsung. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus asah kemampuanmu.